Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap bergahi majlis ini. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, wa qalban khashi'an, hati yang selalu khusyuk kepadamu, wa lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabb. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan tidak? Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Adakah yang tidak didengar oleh Allah? Setiap perbuatan akan kembali kepada siapa? Setiap perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Jadi kalau kita berbuat baik, yang beruntung siapa? Siapa? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Mau apa? Kita sudah berbuat baik saja sudah untung. Siapa yang membahayakan hidup kita? Jawab. Diri kita sendiri. Kalau orang berbuat jelek kepada kita, kita tidak rugi sebetulnya. Karena kita dengan perbuatan kurang baik orang lain, kita dapat ilmu. Satu, ladang ilmu. Kita jadi tahu ada perbuatan buruk yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, karena perkataannya menyakitkan, maka kita dapat ladang apa? Ladang penggugur dosa. Karena perkataan yang tidak enak, yang menyakitkan, bisa menggugurkan dosa kita. Punya dosa tidak? Mau diampuni Allah? Nah, salah satu penggugur dosa adalah hal-hal yang membuat kita tidak enak. Dengan orang yang berbuat kurang baik kepada kita, kita jadi evaluasi diri. Jangan-jangan Allah menakdirkan kita dihina orang karena kita suka menghina orang. Jadi ladang tafakur, tadi ladang ilmu, ladang penggugur dosa, kemudian ladang tafakur. Ya Allah, Kau takdirkan saya disakitin orang. Jangan-jangan ini buah dari perbuatan saya suka menyakiti orang lain. Apalagi, ladang apalagi, kalau orang tidak baik ke kita, ladang pahala sabar. Kita bisa berlatih untuk memaafkan. Pemaaf itu luar biasa. Ladang kita berlatih hilm namanya. Ada dua sifat Nabi yang sangat dicintai Allah, namanya hilm dan al-ana. Dua sifat ini kalau kita punya, Masya Allah. Hilm itu adalah kemampuan menahan amarah, mengendalikan amarah. Dan al-ana itu kemampuan untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kalau kita punya dua sifat ini, Masya Allah. Kita kembali dulu ke tadi itu yang berbuat jelek.
kita digugurkan dosa, kita jadi dapat latihan. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita tidak bisa latihan untuk mengendalikan hilm ini. Jadi sebetulnya orang yang berbuat kurang baik ke kita itu ladang kita meningkatkan kualitas. Kalau tidak berlatih susah. Kayak petinju itu katanya meningkat kualitas itu karena ada sparring partnernya, ada lawannya. Jadi sebetulnya ketika kita dihina, terus hilm kita keluar, makin terlatih, aslinya kita makin meningkat kemuliaannya. Di Inggris ketika ada kerusuhan rasial beberapa bulan yang lalu, kan ada 3 anak Inggris dibunuh. Dan fitnahnya katanya ini dibunuh oleh orang Islam. Sehingga demo di mana-mana. Merusak yang katanya sayap kanan ini. Padahal terbukti bukan orang Islam. Nah, ada di satu kota seorang imam masjid itu keluar menemui yang demo itu, yang melempari masjid. Beliau keluar dengan penuh keramahan, menyapa, membawa makanan. Dan ini menjadi viral tuh, populer sekali. Sehingga orang-orang yang demo itu malah diajak ke masjid. Bisa makan di sana, ngobrol. Kenapa bisa begini? Karena punya 2 sifat ini. Hilm dan al-ana. Jadi jangan salah menyikapi ya. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kurang baik, itu takdir Allah bukan? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Jadi kita nih dalam hidup ini, dalam pergaulan ini, kita harus sangat siap ya. Orang akan ada yang cuek ke kita, ada yang tidak kenal, tidak tahu, lempeng aja. Ada orang yang agak sopan ke kita, ada. Akan ada orang yang sayang ke kita, ada. Ada juga nanti orang yang celetak-celetuknya gak enak ke kita, ada. Ada yang kita berbuat baik aja salah terus, jelek terus. Kita harus siap. Hidup ini memang seperti ini. Jadi kalau kita ingin semua orang baik ke kita, itu namanya mimpi apa? Mimpi di siang bolong, mimpi sundal bolong. Santri kalau dengar sundal bolong langsung bangun. Apa katanya? Sendal bolong. Jadi siap ya. Kita bergaul dengan teman ini siap ada yang baik, ada yang cuek, ada yang kurang baik, ada yang nyebelin, ada yang walaupun kita udah baik segimanapun tetap aja jelek. Ingat ya, Rasulullah SAW sempurna niatnya, baik, sempurna akhlaknya, sempurna perjuangannya ngajak kita jadi baik. Itu yang diajak, yang memusuhi Rasul itu adalah orang yang diajak baik. Sudah dicontohi baik, disapa dengan cara baik, diajak menuju baik, menuju bahagia dunia akhirat. Tapi tetap ada yang tidak suka. Bahkan menyangka gila, memusuhi, memblokade, memboikot, memerangi. Coba itu. Kurang bagaimana? Niatnya sangat baik, dicontohi dengan akhlak terbaik, disampaikan dengan cara terbaik untuk kebaikan. YBS apa? Yayasan yang bersangkutan maksudnya. Rasulullah itu untuk kita. Tapi ada yang tidak suka, marah, melawan, memusuhi, memerangi. Tapi memang begitulah sunatullahnya.
Jadi ini harus dipersiapkan. Santri akhwat suatu saat mau nikah harus dengan ikhwan, ya. Dan ikhwannya harus anak orang lain, betul tidak? Harus siap. Lelaki itu beda dengan perempuan, benar? Jawabnya yang ikhlas. Bisa jadi masalah nanti. Bayangkan nikah dengan jenis yang berbeda, jenisnya aja beda, orang tuanya beda, latar belakangnya beda, pendidikannya beda, tingkat keimanannya beda-beda, wawasannya beda-beda, karakternya beda, dernikah. Kalau nggak siap, nah ini namanya sengsel, apa? Sengsara selama-lamanya. Liwe, liar wae. Jadi kita harus sangat siap. Makanya miliki dua sifat ini ya, hilm dan al-ana. Bisa mengendalikan amarah dan jangan tergesa-gesa. Tenang, tenang. Jangan tergesa-gesa dalam hal apapun. Karena al-ajalah, tergesa-gesa itu minasyaitan. Jadi setan tuh membisiki kita untuk reaktif. Dikit-dikit, oh ya beli aja beli. Jangan, udah keluar aja. Nah itu keputusan. Ya udah pergi dari sini. Ya udah saya tidak mau pergi. Nah itu buat apa gitu? Apa namanya dek? Hilm dan al-ana. Nah sekarang di antara sifat sabar yang harus kita miliki, ingat sabar dalam menjauhi maksiat, kemudian sabar dalam taat, kemudian sabar ketika menghadapi musibah, dan ada sabar menyikapi perkataan orang lain dan sikap orang lain. Ini harus sudah dibuat programnya. Saya harus bisa bersabar, mengendalikan diri dengan perilaku orang lain yang tidak enak kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Ya pertama kita harus punya target. Jadi kita harus sadar betul nih bahwa tidak akan semua orang menyenangkan kita. Kita berteman, kita harus sangat siap dengan perilaku mereka. Tidak boleh tidak siap. Kok begini ya? Kita nggak siap. Harus siap. Gini ya, kalau orang belum nikah, semuanya yang diperlihatkan yang baik-baik saja. Nanti kalau udah nikah, modal, ya. Ya kan? Kalau sebelum nikah, make UP, ya kan? Makanya nanti kalau jangan terlalu tebel make up-nya, nanti pas dibuka, gening kieu kan gitu. Karena make up yang baik itu selain tujuannya untuk siapa dengan jelas ya, jangan mengubah. Adek, nanti kalau di wisuda atau nggak usah hidung jadi seperti yang mancung di sini diitemin, nanti pas dia jadi asal enggak, ya asal itulah tidak saya nggak enak ngomongnya. Pokoknya begitu aja lah ya. Jangan sampai pas dielap teh Gusti beda pisan. Jangan menipu diri dan menipu orang lain. Jadi harus siap bahwa teman, istri, suami, orang tua, mertua, mantu, anak tidak seideal yang kita inginkan dan harapkan. Kalau tidak ada persiapan ini nanti kecewa. Kita harus siap. Ya kayak mau tinju, kita harus siap dengan lawannya. Kalau nggak siap, nanti kita tidak akan bisa bertarung.
Maaf ya, kok ngomongnya tinju lagi. Bukan itu yang terbaik yang harus jadi contoh. Tapi orang yang paling siap itu judulnya begini, barang siapa yang gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah, salah satu yang harus kita latih dan siap adalah menyikapi sikap orang yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, tadi sebelum acara pagi ini sudah dibahas bahwa kalau ada orang yang bersikap kurang baik kepada kita, itu yang pertama kita harus berkatakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah. Kita akan ada episode orang yang berkata tidak baik. Kalau di Quran surat apa? Al-Furqan ayat 63 ya. Tentang ibadur rahman. Bisa dibacakan Ustadz? Bisa. Ya. Ada? Silakan. Ustaz Abda hafal bukan? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan hamba-hamba Allah Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Tidak petantang-petenteng, tidak sok hebat, sok gagah, sok penting, sok berwibawa, biasa aja lah. Dan apabila orang-orang jahil, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan jika orang-orang jahil, disebut orang jahil ini adalah bodoh di sini kalau para penafsir mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, bisa adik, kakak, bisa atasan di kantor, bisa guru, bisa orang-orang di jalan, bisa pedagang, pembeli. Pokoknya orang yang lagi tidak bisa mengontrol diri, mengatakan sesuatu yang tidak enak ya, maka orang yang tawadu itu qalu salaman, akan mengatakan sesuatu yang mengandung keselamatan. Jadi tidak akan bicara dengan perkataan buruk yang sama atau bahkan lebih buruk. Tidak. Ini nih ciri orang hamba kesayangan Allah itu adalah terlatih menghadapi perkataan tidak enak dengan sikap dan perkataan yang membawa kepada kebaikan. Monyet lo, bagaimana jawabannya? Bagaimana Pak kalau yang nyebut monyet ke, saya nggak tega nyebut ke Bapak, ke kita. Monyet lo, jawabannya apa? Terlalu jelas Pak, jadi Bapak mau jawabkan saya bukan monyet, saya manusia gitu, terlalu jelas Pak. Pertama, jangan tersinggung. Ketika ada monyet, langsung ingat At-Takabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa
biiznillah. Ini waktunya saya diuji nih oleh Allah. Ini takdir Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Aduh, ini ada orang yang ngomong gak enak. Izin Allah nih. Ini ujian bagi saya. Saya harus lulus. Kenapa mikir melulu? Nyet. Harus lulus, harus lulus. Senyum aja. Mungkin kita tidak harus jawab ya. Tapi diam, senyum itu sudah cukup. Minimal. Diam saja. Kalau kita nggak kuat ngomong bukan monyong, itu juga sama ya nggak. Latih, diam saja dulu. Kalau nggak enak, sakit, jengkel, diam. Itu memang dalilnya begitu. Kalau kita mau marah, tersinggung, diam. Diam. Jadi kalau sebelum kita bisa merespon dengan baik, respon pertamanya adalah diam. Karena kalau kita bicara dan tidak terkendali hati kita, itu seperti menyiram bensin ke api. Jadi ini SOP-nya. Sakit, maka segera zikir. Apa zikirnya? Pasti sudah tahu, tapi rendah hati ya. Itu cara mengatasi jengkel. Sebetulnya jengkel saya juga. Tapi cara menghibur dirinya, rendah hati ya. Bagaimana kalau lagi jengkel, kesel? Karena ini harus dilatih nih. Kita akan menghadapi yang menjengkelkan, ngeselin, mengecewakan, tersinggung. Kita akan ada itu normal. Kita tuh normal. Kalau kita tersinggung itu normal, sakit hati itu normal, kecewa itu normal, perih itu normal. Normal itu ya. Yang jangan itu reaksi kitanya yang salah. Jadi kalau kita lempeng aja, bebal, itu juga kurang normal ya. Misalkan punya istri dicolek oleh orang lain, colek lagi dong bu, suami liar. Ada marah itu wajar, tapi semuanya harus terkendali ya. Wiridnya, zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau zat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, a'udzubillahi. Jangan terlalu keras, nanti dia tersinggung lagi. Apa? Kamu nyangka saya setan ya? Kalau iya gimana? Wow. Jarang, wirid ini jarang. Kenapa jarang? Karena setan nggak mau kita wirid itu keluar. Kalau enggak kan dia jadi nggak mempan. Makanya jarang orang yang berzikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jarang yang buka HP a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tipuan melulu di sini nih. Lalu apa yang ketiga? Kalau udah begitu, kalau sudah diam, nah kalau mau bicara, bicara yang baik ya. Tenang ya, bahwa kita tidak akan menjadi hina dengan dihina. Kita sakit hati, kita terluka, itu buatan kita sendiri. Nabi Muhammad saja difitnah, orang gila, tukang sihir, udah berbagai perkataan yang tidak baik. Dan Rasulullah bisa melewatinya dan tambah kemuliaan. Jadi ketika ada siapa aja, suami, istri, anak, orang, ini ujian, saya harus lulus. Tenang, saya harus lulus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penggugur dosa saya. Saya tidak boleh melakukan hal yang sama. Ini Allah lagi ngajarin saya. Ini ladang ilmu. Dah, senyum aja. Aduh, teori gampang hadirin. Mudah-mudahan hari ini nggak ada yang nguji praktek. Suka ada aja, nggak boleh suka ada aja. Tapi iya Pak, kalau udah pelajaran matematik, ujiannya matematik. Benar? Siap-siap ya. Habis dari sini, ngapain lo? Nah, ingat yang tadi. Lanjut.
Nikmati hadirin suasana seperti itu sebagai latihan untuk mengupgrade. Kita bisa mengamalkan surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. SOP-nya orang takwa menahan marah, sudah itu maafkan. Maafkan. Sebelum orang minta maaf, maafkan. Gak ada cerita kita melukai hati kita dengan dendam. Apa sih? Maafkan. Dengar ya, kalau kita benci ke orang, itu cenderungnya kita tuh zolim. Kenapa zolim? Karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini orang sudah baik ke kita, sudah berbuat banyak, sudah ngajarin kita, sudah nolong kita. Terus dia ngomong tidak enak, terus kita benci. Padahal kebaikannya begitu banyak. Dan kita membenci hanya karena 1-2 patah kata. Berarti zolim kita ini. Harusnya kita ingat dong kebaikan yang banyak, kan? Bandingkan dengan keburukan yang cuman semenel itu. Makanya kalau ada anak benci ke orang tua, padahal nyata dia ada di rahim ibunya 9 bulan. Nyata dia sudah dilahirkan oleh ibunya. Bersimbah darah, mempertaruhkan nyawa. Nyata ibunya sudah menyusui 2 bulan, 2 tahun. Nyata sudah pernah kotorannya ke tubuh ibunya. Udah banyak sekali yang dilakukan oleh ibu bapaknya. Dan anak benci ke orang tuanya hanya karena 1-2 hal yang dia tidak cocok, yang merasa dia tidak suka, kemudian dia hilangkan. Kita bisa ditimpa petaka yang berat dalam hidup kita karena zolim. Hati-hati kalau benci ke orang lain, apalagi membenci orang yang nyata-nyata sudah berbuat kebaikan banyak untuk kita. Sama, ada satu kertas kemudian dibuat titik. Coba apa yang kelihatan? Itu ada titik hitam di tengah. Kertasnya emang gak dilihat. Kita harus siap dengan kenyataan ini. Ada orang yang nilai setitik rusak susu setengki, hadirin. Kalau ada orang yang begitu ke kita, nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh begitu ke orang lain. Ya. Nah, udah gitu gimana? Maafkan. Tapi dia tidak minta maaf, nggak apa-apa. Maafkan saja. Enak kok memaafkan orang. Gimana kalau dia nggak minta maaf? Gak apa-apa, maafkan saja. Mau ngapain kita merusak hidup kita dengan dendam? Mau apa kita merusak waktu kita dengan sakit hati? Sedang dia lagi enak makan. Itu kan ingat yang sebel ke tetangga itu? Tetangganya beli kulkas, dia perasaannya ketimpa kulkas. Sampai copot gordengnya dipakai noongin tetangga. Kemudian dia jadi nggak bisa keluar dari rumah karena tiap mau keluar dia lagi nyapu. Jadi terpenjara di rumah sendiri pada sudah lunas. Yang paling menderita adalah ketika dia pulang dari pasar bawa belanjaan, udah berat. Ternyata di gang itu ada si tetangga itu. Kepaksa balik lagi muter, cari selokan, naik ke atap. Menderita hadirin. Jangan mau dendam, ya. Kita hanya boleh benci kepada yang dibenci Allah, itu aja. Gak ada benci ke orang tua, gak ada benci ke pendamping hidup, gak ada benci ke anak-anak, walaupun mereka belum seideal yang kita harapkan. Ingat ya, sekarang kurang baik, besok belum tentu kurang baik. Kalau Allah ngasih hidayah taufik, besok bisa lebih baik daripada kita. Betul? Berapa banyak yang kita anggap jelek suatu saat malah jadi mulia di sisi Allah. Begitu. Kemarin diundang ceramah di LP Sukamiskin.
Aduh, hati saya sedih ya. Karena mau tidak mau ya itu pada kenal, pada dulu ngundang saya sebelum ke sana ya. Banyak yang saya lihat di TV ketemu, mengerti kan? Di sana memang begitu ujiannya. Tapi saya dengar yang di LP Sukamiskin itu mereka lebih rajin ibadahnya daripada di luar. Dan nggak ada lagi kerjaan katanya. Jadi ada yang jam 2 pagi sudah ke masjid. Sudah boleh katanya sekarang dibuka itu. Di masjidnya juga banyak kursi-kursi lipat yang digunakan buat nyender untuk belajar Quran. Tiap pada subuh ada kajian. Yang mungkin ketika di luar sebelumnya keadaannya tidak bisa seperti itu. Keluar nanti dari tahanan di sana, dari penjara, hafalannya lebih banyak dari kita, tahajudnya lebih banyak. Bagaimana kita merendahkan? Ya, padahal kita juga kalau dibuka aibnya bisa masuk juga ke sana. Dahlah, nggak usah dendam-dendaman. Kalau tidak suka kepada kelakuan, boleh. Karena kelakuan jelek itu tetap jelek. Tapi ke orangnya harus kita berbuat baik. Tahan marah, maafkan, terus apa? Berbuat baik. Jangan doa jelek. Karena pada saat kita doa, diaminkan. Sing diare, amin. Kamu juga. Nah, apa jadi mules begini? Mending doa yang baik. Dia nggak mau bayar hutang saya. Doakan supaya sehat, supaya rezekinya melimpah. Rugi. Udah nggak bayar utang. Coba kalau dia sakit, makin nggak bayar. Betul tidak? Halo? Ini serius. Kan ada yang suka doanya jelek buat orang lain. Mau apa? Mending doa baik. Itu diaminkan malaikat. Dan bagi kita juga nggak ada ruginya kita berbuat baik kepada orang yang kurang baik ke kita. Halo? Ini ujiannya. Innallah bagaimana? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan nanggung paket itu, tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini paket takwa, ini paket bahagia, ini paket orang yang dicintai Allah, ini paket yang membuat hidup kita ditolong oleh Allah dunia wal akhirat. Bukan sebaliknya, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit uring-uringan, judes ya, dikit-dikit tersinggung. Udah gitu gak mau dimaafkan, udah gitu balas dengan keburukan. Mau apa kayak gini? Pasti menderita. Demikianlah hadirin sekalian. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberi kesempatan untuk bertanya. Dulu sebelum saya berangkat ke sini untuk mengikuti program PMK. Ini PMK yang camping bukan ini? Bukan. Ada lagi yang camping kan sekarang di atas ya? Ini PMK yang 40 hari. Oh ini PMK orsinil ya, alhamdulillah. Jadi banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ustaz. Tapi setelah mendengarkan kajian AA berapa kali di sini, hilang semua pertanyaan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya. Hilang beban kehidupan saya Pak. Ya, terima kasih ya. Oh itu pertanyaannya. Masih ada satu lagi. Oh. Satu yang ini pertanyaan. Tadi bilang yang sifat yang hilm sama Al-Ana. tadi Al-Ana itu sungguh sangat mulia, sangat saya dambakan. Semoga saya bisa menjadi itu. Namun itu rasanya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah terus kiat-kiatnya untuk memiliki watak tersebut gimana? Satu, Bapak harus minta ke Allah
supaya punya akhlakul karimah. Di antara doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepada saya akhlak. Harus minta, ya. Karena yang bisa mengubah akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjuki pada akhlak baik selain Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dari diri saya akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang dapat memalingkan kita dari akhlak buruk selain Allah. Itu harus kita yakini. Makanya minta terus. Ada seorang sahabat yang tiap tahajud itu hanya minta akhlak saja. Minta akhlakul karimah. Kenapa? Karena sorga tertinggi itu adalah bagi yang akhlakul karimah. Yang dibangkitkan bersama Rasulullah, orang yang berakhlakul karimah. Timbangan terberat di akhirat nanti, timbangan akhlak. Ibadahnya standar, tapi akhlaknya mulia. Dia dicatatkan ahli tahajud, ahli saum. Luar biasa, Pak. Dan Rasulullah itu diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bukti keimanan seseorang, akhlak. Orang takwa itu cirinya apa? Akhlak. Jadi memang ini sesuatu yang sangat-sangat harus kita pikirkan. Bahagia, mulia, selamat itu tergantung akhlak. Yang kedua harus belajar. Nah, yang ketiga namanya riyadhah, latihan. Orang berkuda aja harus latihan mengendalikan kuda, apalagi mengendalikan diri. Betul tidak? Memang ada yang mudah gitu latihan, ada apa ya? Yang latihan berkuda mudah, aman, dan cepat bisanya, yaitu kuda lumping. Tapi kan gak ada wibawa, Pak. Kita ke masjid naik kuda lumping. Jangan ya, Pak ya. Bapak dari asrama ke sini naik kuda lumping, maafan. Bergurau. Dilatih, Pak. Makanya tadi agak didetailkan supaya tahu SOP latihannya. Latihan diam. Tapi yang paling penting, Pak, Bapak punya kesadaran bahwa hidup ini tidak akan selalu sesuai dengan harapan. Jadi kita udah ada persiapan. Oh, persiapan dihina, persiapan susah. Persis seperti orang yang mau haji, persiapan dari sekarang jalan kaki. Karena di sana bakal susah. Persiapan. Terima kasih, Pak. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak bahkan sudah lupa pertanyaannya itu ya. Ya, silakan. Mana tadi yang ngacung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya seorang ibu. Setelah 2 hari ini, saya nggak pulang. Kalau kata kasarnya saya lagi pundung, Saya lagi pundung, Oh, pundung. Kalau Ya, kata maaf. kasarnya itu pundung, Ini jadi maaf, ini sekarang teh lagi pundung. Iya. Udah 2 hari saya nggak pulang ke rumah. Saya kemarin mondok di rumah teman dan semalam saya memutuskan untuk itikaf di sini untuk menenangkan diri. Keadaan saya karena nggak pulang itu justru itu menghindari amarah. Kalau saya pulang memang ada suatu masalah di rumah. Kalau saya pulang saya takut amarah saya memuncak. Ini itu saya lagi menghindar amarah itu. Apakah tindakan saya itu benar atau menghindari dari masalah? Pundungnya minta izin nggak? Suami saya tahu, nggak izin tapi tahu saya di sini. Beliau menanyakan, Mama lagi di mana? Dan beliau menjawab, ya hati-hati mah. Saya difotokan bahwa saya lagi ada di sini. Mau berapa lama pundungnya? Ya setelah semalam saya itikaf di sini saya agak tenang ya ayah. Cuma kalau pulang ke rumah itu takut amarah saya memuncak. Berasa saya itu gak punya solusi.
saya udah membicarakan perkara ini di grup keluarga. Ya, begini Bu. Maaf saya potong ya. Bisi kalau agak panjang diceritakan khawatir tidak perlu banyak yang tahu gitu. Ya. Ya. Jadi mungkin kita bahas pundungnya aja dulu ya. Saya mengerti pasti berat ini yang Ibu hadapi. Tetapi solusi terbaiknya harus apa yang Allah sukai. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah. Bersyukurlah sementara ini larinya ke masjid. Ini sudah pertolongan Allah. Walaupun sebaiknya izin suami ya, walaupun jengkel dan sebagainya, dan sebaiknya tidak terlalu lama di sini. Bagaimana nanti pulang? Kalau di sini sudah sungguh-sungguh, tadi ilmu itu rupanya buat ibu, betul tidak? Bayangkan, sebetulnya niat ceramah saya bukan yang itu Bu materinya, tapi jadi berubah gini gara-gara ibu. Ya, maaf ya Bu ya, ini menghibur. Jangan marah sama saya Bu, ya enggak ya. Ibu coba amalkan, pulang ke rumah nggak usah banyak bicara, minta maaf ke suami, ibu mendingan sholat baca Quran. Coba baca surat Al-Baqarah di rumah, tak satu tamatan ya. Nanti jin-jin dan setan yang nipu juga sihir nggak akan masuk ke rumah ibu. Cobalah minta izin, Pak maaf saya belum bisa ngobrol karena sedang belum tenang, saya minta izin baca Quran. Nah, Allah Bu yang bisa menenangkan. Mau kemanapun ibu pergi, minta tolong ke siapapun, gak ada yang bisa nolong selain Allah. Nah supaya ditolong, sikap kita harus sesuai dengan yang Allah sukai. Ya, udah jangan kelamaan. Kalau mau ajak aja suaminya itikaf ya. Ya, makasih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar, baca Quran. Ya, coba tamatkan 2 juz 4 lembar. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dari medsos ada tidak? Sing sabar ya Bu, emang hidup kayak gini ya. Bismillah, izin bertanya dari M. Raihan Syakban dari YouTube. Assalamualaikum Ma'a, izin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi ketika ada saudara kandung kita yang terlihat menyimpang dan jauh dari ketetapan Islam? Bukan kita, ya saya nggak ikutan. Ada saudaranya yang sikapnya menyimpang. Memang kita harus sangat siap ya. Di rumah itu tidak selalu seideal, semuanya kompak, soleh gitu. Itu berkah kalau gitu. Ada aja yang ibunya sudah baik, bapaknya belum. Ada bapaknya sudah, ibunya belum. Ada yang dua-duanya belum, anaknya malah baik. Ada yang ini anaknya bermasalah. Ada yang begitulah ya, kita harus sudah sangat siap. Inilah hidup. Semuanya ujian. Dakwah yang terpenting itu adalah jadi tauladan. Kitanya usahakan kalau ada di antara anggota keluarga yang belum sesuai dengan harapan, sekuat tenaga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dulu. Harus dari diri kita dulu. Ini ada anak yang bapaknya suka main judi, gapleh. Anaknya nggak bisa bicara. Itu anak tiap masuk kamar baca Quran, surat Al-Baqarah. Dengan izin Allah, kan jin pada pergi itu dari rumah. Bapaknya berhenti tuh main gapleh di rumah. Ya, agak pindah dulu Pak. Tapi berhenti, akhirnya saya dengar. Makanya jangan pernah merasa kita bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha jadi orang yang disukai Allah. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun, tidak bisa. Bahkan hati sendiri aja nggak bisa kita bulak-balik, betul tidak? Coba kalau lagi gelisah, tenang, celing, enggak. Sedih,
bahagia? Enggak juga. Allah muqallibal qulub. Makanya satu itu, kalau ada yang kurang bagus, kitanya perbaiki diri terus ya, sehingga akhlak kita itu jadi kayak cahaya memancar seisi rumah tuh. Kalau kita makin baik hati, kita tuh nyaman. Kalau kita nyaman, maka itu memancar kenyamanan itu ke sekeliling kita. Rasulullah tuh sangat memancar kebaikannya sampai sekarang ke kita, betul tidak? Ribuan kilometer, ribuan tahun. Doakan yang baik, bicara baik-baik, jangan menghakimi ya. Karena tiap orang kan beda-beda pemahaman agamanya, kadar keimanannya. Yang perlu kita lakukan itu bukan menghakimi, tapi membantu menjadi lebih baik. Tapi yang bisa mengubah adalah Allah. Jadi sabar aja kalau belum berubah tuh ya. Karena yang merubahnya Allah, bukan kita. Terakhir. Udah lewat nih waktunya. Wus, bisa ditahan dulu nggak keretanya? Tunggu saya gitu. Siapa kamu? Pakai nahan-nahan Wus. Tahu Wus siapa, Bu? Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga dari persiapan sedekah untuk Palestina. Kita tingkatkan, mudah-mudahan mumpung koridornya aman dibuka, kita bisa mengirimkan lebih banyak lagi bantuan ke sana. Terima kasih, saya mohon maaf semuanya kalau tidak sempurna sampai jam 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.